Gimana awalnya kamu nulis artikel ini? Awalnya saya riset dulu, baca buku, dan jurnal artikel dan sumber dari internet. Setelah itu saya baru membuat kerangka tulisan. Kapan pertama kali kamu mulai tertarik menulis? Sejak SMP, waktu itu saya sering disuruh membuat esai oleh guru. Esai itu apa? Esai itu seperti karangan prosa berbentuk opini pribadi. Pernah nggak merasa minder dengan tulisanmu? Pernah sih, dulu sering dibandingkan dengan teman yang lain, padahal itu tulisannya tuh bagusan saya. Gimana awalnya kamu tahu ada lomba artikel ini? Awalnya saya tahu dari guru bahasa Indonesia yang diumumkan di kelas. Waktu itu mengumumkan tentang lomba menulis artikel. Terus temanya tuh menarik, jadi saya pikir kenapa nggak coba dulu. Lagi pula saya suka menulis dari dulu walaupun belum pernah ikut lomba sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kali ini, tempat ngobrol santai, penuh cerita dan inspirasi. Bareng aku, Muhammad Zahrul Ramadan, kita bakal bahas topik-topik seru yang dekat sama kehidupan kamu. Jadi, siapin kopi kamu dan yuk mulai obrolannya. Bisa kenalan dulu nama lengkap dan dari sekolah mana? Hai, kenalin saya Amba Nuryaspis. Saya siswi kelas 12. Sekolah saya dari SMA salah satu di Kota Demak. Kapan pertama kali kamu mulai tertarik menulis? Sejak SMP, waktu itu saya sering disuruh membuat esai oleh guru. Esai itu apa? Esai itu seperti karangan prosa berbentuk opini pribadi. Pernah nggak merasa minder dengan tulisanmu? Pernah sih, dulu sering dibandingkan dengan teman yang lain, padahal itu tulisannya tuh bagusan saya. Gimana awalnya kamu tahu ada lomba artikel ini? Awalnya saya tahu dari guru bahasa Indonesia yang diumumkan di kelas. Waktu itu mengumumkan tentang lomba menulis artikel. Terus temanya tuh menarik, jadi saya pikir kenapa nggak coba dulu. Lagi pula saya suka menulis dari dulu walaupun belum pernah ikut lomba sebelumnya. Siapa yang mengadain lomba ini? Yang mengadakan lomba artikel ini tuh dari Ramasada Masjid Agung Demak. Apa yang membuatmu akhirnya berani ikut? Saya ingin menguji kemampuan diri dan ingin menambah pengalaman saya. Ada nggak rasa ragu sebelum mendaftar? Ada sih, dulu tuh takut kalah, tapi kalau nggak dicoba dulu, nanti nggak tahu hasilnya. Ada saingannya di sekolah nggak pendaftarannya? Nggak ada, cuma aku doang. Lombanya kan biasanya punya tema tertentu ya. Waktu itu temanya apa? Waktu itu lombanya tentang artikel sejarah, jadi aku pilih Sultan Trenggono. Kenapa kamu pilih Sultan Trenggono sebagai tokoh utama artikelmu? Karena menurut aku Sultan Trenggono itu kan nggak sering dikenal dibanding tokoh-tokoh lain. Padahal itu jasanya lebih besar dalam penyebaran Islam dan memperluas wilayah Kesultanan Demak. Sultan Trenggono itu dari mana? Dari Kesultanan Demak, ya dari Demak sendiri. Periode berapa itu? Oh, nggak tahu ya. Gimana awalnya kamu nulis artikel ini?
Awalnya saya riset dulu, baca buku, dan jurnal artikel dan sumber dari internet. Tantangan paling sulit waktu nulis artikel itu apa? Tantangan paling sulit itu mencari kata yang bisa dipercaya, karena informasi tentang Sultan Trenggono itu masih terbatas dan sering simpang siur. Kamu menulis sendiri atau dibimbing guru? Saya awalnya menulis sendiri, terus agak kesusahan, terus saya dibimbing guru pembimbing saya, minta pendapat dan arahan. Itu latihan dulu atau bagaimana? Ya, saya nulis dulu, terus itu tak kasih ke guru saya, minta pendapat dan arahan. Bagaimana suasana lomba? Apakah ketat persaingannya? Agak ketat sih, soalnya itu berasal dari sekolah-sekolah lain, jadi saya agak minder kalau takut kalah. Itu lombanya offline atau online? Lombanya secara online, bisa lewat komputer dan HP. Ada yang offline nggak? Enggak ada. Nggak ada? Iya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan artikel ini? Kurang lebih waktunya itu 2 minggu. Minggu yang pertama full riset, minggu kedua nulis, terus revisi dan edit sampai selesai. Diedit? Iya, itu kan lewat link PDF. Apa perasaanmu ketika menunggu pengumuman menang? Nggak deg-degan sih, soalnya saya itu yakin kalau kalah. Udah minder duluan kalau saya kalah. Emang lawannya itu berat? Ya lumayan berat sih, soalnya itu dari pondok pesantren yang di kota Demak yang terkenal. Ada nggak momen yang bikin kamu hampir menyerah? Ada. Waktu nulis sama editnya tuh saya mau nyerah, tapi terus disemangatin sama teman-teman saya bahwa aku tuh bisa, jadi saya bangkit kembali untuk menulis artikel tersebut. Teman-teman yang menyemangatin? Ya. Guru ada yang menyemangatin? Ada sih, guru pembimbing doang. Soalnya tuh lombanya tuh nggak ada yang tahu. Kalau orang tua itu? Orang tua nggak tahu, taunya pas menang doang. Ada nggak momen yang bikin kamu hampir menyerah? Apa yang kamu pelajari dari mengikuti lomba ini? Aku belajar disiplin riset, berpikir kritis, dan pentingnya menyuarakan tokoh-tokoh sejarah yang kurang dikenal. Ada nggak momen yang bikin kamu hampir menyerah? Ada sih, waktu revisi kedua banyak data yang harus aku perbaiki karena ternyata kurang kuat sumbernya. Sempat frustasi, tapi akhirnya didampingin oleh guru pembimbing. Apa yang kamu pelajari dari mengikuti lomba ini? Aku belajar disiplin riset, berpikir kritis, dan pentingnya menyuarakan tokoh-tokoh sejarah yang kurang dikenal. Menurutmu, apa kunci utama supaya artikel bisa menarik pembaca? Kunci utamanya harus punya ide yang dekat dengan kehidupan pembaca, ditulis dengan bahasa yang sederhana tapi jelas. Kenapa nggak pilih tokoh yang yang lebih menonjol gitu? Karena saya suka sama Sultan Trenggono, suka sama tokoh-tokohnya, suka sama dalam-dalamnya. Tokohnya siapa? Siapa tahu sejarah kayak gitu? Karena beliau itu contoh pemimpin yang religius, cerdas, dan visioner. Kita perlu tokoh-tokoh sejarah itu sebagai inspirasi nasionalisme dan kepemimpinan. Ada fakta unik tentang Sultan Trenggono yang kamu temukan? Ya, ternyata beliau dinobatkan sebagai sultan
bukan karena sebagai darah bangsawan langsung, tapi melalui jalur menantu. Ini menunjukkan sistem politik Kesultanan Demak cukup fleksibel. Artikel kamu ambil sudut pandang seperti apa? Aku ambil sudut pandang sejarah kepemimpinan dan strategi politik beliau dalam konteks penyebaran Islam di Jawa. Tahun berapa itu penyebarannya? Saya lewati. Hasil lombanya itu gimana? Dapat juara atau penghargaan? Alhamdulillah aku dapat juara 1 tingkat kota. Pas pembagian hadiahnya itu saya nggak berangkat soalnya saya sakit, jadi saya nyusul di hari kemudian. Tingkat apa? Tingkat kota. Kota Demak. Iya. Yaitu maju ke apa itu? Mewakili Demak atau enggak? Ya mewakili sekolah. Enggak mewakili Demak. Enggak. Bariku lo berlomba itu lo mewakili Demak enggak? Enggak. Itu aja. Gimana reaksi teman dan guru di sekolah? Mereka bangga dan support banget. Bahkan sekolah ngajakin aku sharing-sharing di kelas lain tentang pengalaman ini. Sharing-sharingnya itu di kelas lain? Iya. Saya bicara tentang lomba-lomba artikel biar semuanya pada tahu tentang pengalaman saya saat lomba. Apa rencanamu ke depan dalam dunia menulis? Rencana saya mau terus menulis, mungkin coba kirim artikel ke media dan ikut lomba-lomba lain yang sejenis. Ikut lomba online berarti? Ya. Kalau boleh kasih nilai ke pengalaman ini dari 1 sampai 10 kamu kasih berapa? Aku kasih 9 karena lombanya seru, menantang, dan bikin aku belajar banyak hal yang baru. Menurut kamu gimana sih cara bikin sejarah jadi lebih disukai anak muda? Harus dikemas secara menarik, bisa lewat film, podcast, atau artikel populer yang gak terlalu kaku. Menurutmu apa kunci utama supaya artikel bisa menarik pembaca? Harus punya ide yang dekat dengan kehidupan pembaca, ditulis dengan bahasa yang sederhana tapi jelas. Pernah nggak ada yang meremehkan kamu sebelum ikut lomba? Ada, tapi justru itu jadi motivasi buat bikin kalau aku bisa. Bagaimana kamu membagi waktu antara sekolah, belajar, dan menulis? Aku membagi waktu saat sekolah. Saya kan mondok, jadi ya agak sedikit mepet waktunya. Kalau habis sekolah tuh saya ikut ekstra, terus sorenya saya ngaji. Jadi waktu untuk menulis dan belajar itu habis ngaji, habis isya. Aku bikin jadwal biasanya malam, habis belajar aku sisihkan waktu untuk menulis. Apakah menulis ini bagian dari hobi atau cita-cita jangka panjang? Awalnya hobi, tapi sekarang aku kepikiran buat serius di dunia menulis. Gak ada hobi lain gitu? Ada sih. Hobi lain ya membaca, terus memasak, menonton TV, ya banyak lah hobinya, biasa perempuan. Apa kebiasaan kecil yang bikin kamu makin semangat menulis? Minum teh hangat, putar musik instrumental, lalu mulai menulis. Selain menulis artikel, kamu pernah coba menulis karya lain? Ya, aku pernah coba puisi dan cerpen, tapi artikelnya lebih sering. Aku pernah lomba puisi di tingkat kecamatan, tapi ya kalah. Kalah? Ya, soalnya saingannya banyak.
Siapa penulis yang kamu inspirasikan? Aku suka tulisan Andrea Hirata karena bahasanya sederhana tapi mengena. Kalau suatu hari artikelmu dibaca banyak orang, apa yang ingin mereka rasakan? Aku ingin mereka sadar bahwa hal kecil yang kita lakukan bisa bermanfaat besar. Apa rencanamu ke depan setelah menang lomba ini? Aku mau ikut lomba tingkat nasional dan juga bikin blog pribadi. Blog pribadi. Ya. Bagaimana cara kamu melatih kemampuan menulis sehari-hari? Aku coba bikin jurnal harian, terus rajin baca artikel di media online. Kalau kamu jadi juri lomba, apakah kriteria artikel bagus menurutmu? Bahasanya jelas, ide orisinil, dan ada pesan yang kuat bisa dibawa pulang pembaca. Apa manfaat ikut lomba menulis buat seorang siswa SMA? Kita jadi lebih terlatih berpikir kritis, menambah wawasan, dan melatih orang diri. Lomba apa saja yang kamu selalu ikuti selain lomba artikel? Saya pernah lomba bahasa Inggris tingkat provinsi yang ngadain tuh Universitas Brawijaya. Terus yang kedua stand up komedi tingkat kabupaten. Terus lomba puisi, lomba IPA tingkat kecamatan juga pernah. Tapi nggak pernah menang semua, yang pernah cuma artikel ini. Kok bisa kamu ikut semua itu, dipilih atau kamu mengajukan? Saya mengajukan diri karena saya tuh senang kalau mengikuti lomba-lomba itu, meskipun ya menang ya kalah nanti yang atas yang ngatur. Mental kamu kuat? Ya seperti itu. Itu pas lomba artikel itu dapat hadiah apa? Saya dapat uang 1 juta rupiah dan piala dan juga piagam. Yang lomba selain itu dapat nggak? Enggak, kan saya kalah. Uangnya dikasihkan semua enggak? Uangnya itu dikasihkan kamu semua atau kasihan sekolah? Itu kan dapat 1 juta. Itu separuhnya ditaruh ke sekolah, separuhnya ke saya. Jadi saya dapat 500.000 doang. Terus bagaimana? Apa tantangan terbesar selama mengikuti lomba? Mengejar deadline karena waktunya mepet. Soalnya itu diberi waktu cuma 2 minggu. Jadi ya harus cepat-cepat biar itu artikelnya langsung jadi. Nggak bisa ngulur-ngulur waktu gitu? Enggak, soalnya itu pas-pasan sama semester sekolah. Bagaimana suasana hati sebelum pengumuman? Suasana hati ya biasa aja, soalnya aku nggak tahu kalau itu aku menang. Aku di rumah, aku nggak ikut di Masjid Agung. Apa yang pertama kali kamu lakukan setelah tahu menang? Langsung tak foto, tak kirim di grup keluarga biar orang tua pada tahu kalau saya bisa. Lah, nggak dari apa ki? Foto di grup kelas itu atau sekolah? Iya, dikirim di grup-grup kelas lain, di post di IG sekolah, di post di TikTok sekolah, semua di post di sana. Oh. Apa komentar pertama kali keluargamu? Mereka bilang bangga banget karena bisa mengikuti lomba artikel dan kaget kalau aku menang dapat uang 1 juta itu. Nah itu uangnya kasih keluarga atau kamu? Tak makan sendiri. Tak buat jajan ke teman-teman dan tak buat aku sendiri. Oh. Apa komentar dari guru? Beliau bilang ini awal perjalananmu, jangan berhenti di sini. Terus dia saling mensupport, kalau ada lomba-lomba pasti saya diikutkan. Kalau teman itu komentarnya? Kalau teman ada yang kaget, ada yang minta tips, juga ada yang bilang kamu kok berani banget ya Baru, kayak gitu, bilang kayak gitu.
Apakah kamu sempat meremehkan dirimu sendiri sebelum ikut lomba? Iya, biasanya kan saya lomba kan kalah terus. Terus saya mencoba lomba artikel itu ternyata menang. Jadi waktu lomba artikel itu saya menang, terus saya percaya diri dengan diri saya, ternyata saya bisa. Apa manfaat terbesar yang kamu rasakan setelah menang? Manfaat terbesar yang aku rasakan setelah menang tuh percaya diri meningkat. Percaya diri meningkat. Iya. Bagaimana kemenangan ini mengubah pandangan tentang tulisan? Aku sadar menulis bisa jadi jalan hidup. Apakah ada tawaran atau kesempatan baru setelah menang? Ya, aku diajak ikut pelatihan menulis. Ya, saya terimalah kan karena itu buat pengalaman di masa-masa SMA saya. Itu ada orang banyak atau kamu sendiri itu? Aku sendiri, soalnya kan yang menang cuma aku. Nggak ngajarin orang itu? Ngajarin sih sama teman, tapi nggak ikut lomba, cuma minta tipsnya aja terus saya ajarin. Menurutmu apa perbedaan lomba menulis dengan menulis untuk hobi? Lomba ada tekanan, hobi lebih bebas. Emang hobi kamu apa? Hobi saya tuh menulis, membaca, menonton TV, banyak lah. Apakah kemenangan ini membantu ingin menulis lebih sering? Ya, sekarang aku rutin menulis untuk meningkatkan lomba artikel itu pada diri saya agar bisa dibawa sampai masa depan nanti. Ya terus masa depan itu kamu itu mau kuliah atau kerja itu? Mau kuliah lah, soalnya harapan satu-satunya untuk kuliah. Kuliah? Iya, sambil mondok sih. Kuliah sambil mondok? Iya. Enggak hafalan apa gitu? Enggak hafalan Quran gitu? Ya hafalan tapi udah ada jalanannya sedikit. Itu kuliah sambil mondok itu dari orang tua atau kamu sendiri? Keinginan saya sendiri. Karena ingin menunjukkan kepada orang tua bahwa saya bisa kuliah sambil menghafal Al-Quran. Nomor 39. Apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri dari pengalaman ini? Ternyata aku bisa konsisten kalau ada target. Target apa? Target untuk kemenangan di pengalaman artikel ini. Apa hal paling tak terlupakan selama lomba ini? Momen saat diumumkan juara. Tapi itu saya pertama kali kalau tahu saya juara tuh saya kan masuk sekolah. Itu saya di rumah sakit mata. Terus saya diucapin sama satpam kalau selamat ya Ambar, kamu juara 1 gitu. Terus, hah, juara apa Pak? Juara itu lomba artikel. Terus saya kaget masuk ke kelas, disamperin sama guru saya kalau saya lomba juara 1 artikel. Itu disampaikan di lewat HP atau disamperin di kelas? Disamperin di kelas. Ya, langsung diajak di kantor Masjid Agung Demak buat ambil piala sama uangnya. Apa arti menulis buatmu secara pribadi? Menulis itu cara aku bicara ke dunia agar semua dunia itu tahu. Apakah menulis mengganggu pelajaran sekolahmu? Enggak sih, enggak ganggu. Malah membantu saat pelajaran bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa sejarah, bahasa Inggris, semualah. Apa mata pelajaran favoritmu selain menulis? Pelajaran favorit saya itu bahasa Korea karena gurunya tuh sangat menarik dan juga pelajarannya sangat asik. Ada ya pelajaran Korea? Ada. MTK itu enggak hobi? Matematika ya gampang tapi sulit aja gitu. Siapa sosok yang paling mengaruhi hidupmu sejauh ini?
memengaruhi? Ibu. Enggak sih, boleh. Siapa sosok yang paling Di foto. Weh, anjing. Oh, itu kayak. Siapa sosok yang paling memengaruhi hidupmu sejauh ini? Sosok yang paling mempengaruhi hidupku sejauh ini ibuku. Beliau selalu mendukung saat saya mengikuti lomba-lomba. Atau apa itu? Gak ada pacar itu? Ada sih, privat. Privat. Ya. Oh. Apakah kamu punya buku favorit? Ada Laskar Pelangi karena penuh inspirasi buat membaca Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Apakah ada kutipan motivasi yang kamu pegang saat menulis? Tulislah apa yang tidak bisa kau ucapkan. Kalau kamu tidak jadi penulis, cita-cita lain apa? Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha pakaian apa? Pengusaha kantor, itulah semua yang bersifat pengusaha. Gak mau jadi dokter itu? Dokter biayanya mahal. Menurutmu apa model utama selain menulis artikel? Kepekaan dan keberanian berpendapat. Apa tips sederhana untuk teman-teman yang baru mulai menulis? Jangan takut jelek, terus menulis aja. Bagaimana cara melatih diri supaya konsisten menulis? Pasang target kecil setiap hari. Bagaimana cara menghadapi kritik terhadap tulisan? Aku anggap masukan untuk berkembang. Masukan dari siapa? Dari itu yang penulis yang termotivasi sama saya. Bermotivasi sama saya. Dari guru atau teman kritiknya? Dari guru. Teman gak ada yang ngeritik gitu? Gak ada. Apakah kamu percaya menulis bisa mengubah hidup seseorang? Ya, menulis bisa menginspirasi orang lain. Apa saranmu untuk guru agar lebih banyak siswa tertarik menulis? Beri ekstra tentang artikel gitu, terus beri ruang kreatif, jangan terlalu kaku. Apa kesalahan umum penulis pemula? Menulis terlalu panjang tanpa inti yang jelas atau tanpa arti yang jelas. Itu kamu pernah nggak? Pernah sih, terus di komen sama guru pembimbing saya kalau itu tuh tulisannya jangan dibuat artikel karena nggak menarik pembaca. Yang menarik itu bagaimana? Yang tulisan yang secara menarik kayak gitu, kayak tulisan-tulisan yang bisa membuat orang lain membaca tulisan tersebut. Apa target menulismu di masa depan? Aku ingin menulis buku kumpulan artikel biar bisa menjadi penulis terkenal. Kalau artikelmu dibukukan, judul buku apa yang kamu impikan? Suara Remaja Indonesia. Kalau bisa menggambarkan perjalanan ini dengan satu kalimat, apa yang kamu pilih? Menulis membawaku menemukan jati diri. Terakhir, satu kalimat motivasi untuk pelajar Indonesia. Jangan pernah anggap remeh cerita masa lalu, karena dari sanalah kita bisa melangkah lebih bijak ke masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.